Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu ya. Kasus ini pernah gempar di tahun 2018 lalu dan sebenarnya udah banyak banget yang bahas kasus ini karena ini kasus yang bener-bener bikin merinding. Waktu kasus ini tuh lagi gempar-gemparnya, aku ngikutin banget pada waktu itu. Dan berawal ngikutin kasus ini tuh mulai kecanduan lah ngikutin cerita-cerita kriminal. Dan kalian yang belum tahu harus tahu kasus ini. Sebelum lanjut, aku mau info kalau kisah ini tentu aja bukan dari karangan aku. Sumber informasinya juga sudah ada di media. Kalau mau baca langsung monggo silahkan. Tapi kalau mager baca, ya udah duduk manis dan simak aja videonya sampai habis. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Seorang pria bernama Christopher Watts yang lahir pada 16 Mei 1985 di Carolina Utara. Ia memiliki kekasih bernama Shannon Rzutchek yang lahir pada 10 Januari 1984 di New Jersey, Amerika. Antara Chris dan juga Shannon ini bertemu pertama kali pada tahun 2012 dan 2 tahun kemudian keduanya memutuskan menikah. Pada tahun 2013, Shannon melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bella Watts, dan tahun 2015 lahir lagi putri keduanya yang diberi nama Celeste Watts. Keluarga Watts ini tinggal di rumah dengan 5 kamar tidur di Frederick, Colorado. Chris bekerja di perusahaan minyak yang cukup terkenal bernama Anadarko Petroleum, sedangkan Shannon bekerja sebagai brand promotor bernama Level. Biasanya Shannon ini mempromosikan alat-alat kesehatan, ini mirip kayak koyo gitu yang ditempel. By the way, sejak kecil Shannon ini memiliki riwayat penyakit lupus, dan Shannon juga rutin untuk treatment, bahkan biayanya ini nggak murah. Jadi ia itu harus berhutang sebesar 1,5 miliar untuk pengobatannya. Sang suami yaitu Chris juga mensupport Shannon. Jadi antara Chris dan juga Shannon ini kan bedanya 1 tahun ya. Jadi lebih tua si Shannon. Tapi meskipun begitu, Chris ini adalah sosok yang baik, bertanggung jawab, dan juga dekat dengan keluarganya termasuk dengan anak-anaknya. Di mata rekan dan juga keluarganya, Chris dan Shannon ini adalah keluarga bahagia dan juga harmonis. Pokoknya family goals banget lah. Di tahun 2018, kala itu Chris ini berusia 33 tahun, sedangkan Shannon ini usianya 34 tahun. Anaknya yaitu Bella ini berusia 4 tahun dan juga Celeste ini usianya 3 tahun. Pada bulan Mei tahun 2018, Shannon ini mendapati kalau dirinya ini hamil lagi anak ketiga. Tentu aja hal ini membuat dirinya itu senang dan juga nggak sabar untuk segera memberitahu Chris. Saat Chris pulang, Shannon bersiap untuk memberikan surprise kecil untuk menyampaikan berita baik tersebut. Ia siapkan handphone untuk merekam momen tersebut. Bahkan di dalam video terlihat kalau Chris ini terkejut dan juga bahagia. Means That's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Singkat cerita, pada 9 Agustus tahun 2018, Shannon ini berangkat ke Arizona untuk melakukan perjalanan bisnis trip selama 4 hari. Ya, ini nggak sendirian ya. Shannon pergi dengan satu rekan bisnisnya dan juga satu teman dekatnya bernama Nicole Atkinson. Dalam perjalanan bisnisnya, Shannon ini sempat curhat ke Nicole masalah rumah tangganya. Nicole, kau tahu nggak? Kayaknya Chris ini nggak suka deh kalau misalkan aku hamil anak ketiga. Chris bilang ya, kalau 2 anak aja itu udah cukup. Bahkan kami jadi bertengkar karena hal ini. Chris juga sampai ngancem buat ceraikan aku. Padahal aku masih sayang loh sama Chris. Dan sama sekali nggak pengen cerai. Bahkan aku berangkat sekarang ini, kami ini masih belum baikan. Curhat lah ya ini si Shannon. Nicole ini setia mendengarkan semua keluh kesahnya Shannon. Yang sabar ya Shannon. Dah lah ya, mereka melanjutkan bisnis trip tersebut. Singkat cerita, selama Shannon ini bisnis trip, anak-anaknya ini tentu aja bersama Chris. Dan di tanggal 12 Agustus 2018, Chris membawa kedua anaknya untuk menghadiri pesta ulang tahun teman anaknya. Dan mereka ini pulang larut malam. Setelah pulang, Chris itu langsung mengurus anak-anaknya dan anak-anaknya pun tertidur. Sementara itu saat memasuki tanggal 13 Agustus 2018 jam 1.48 dini hari, Shannon pun pulang. Jadi anaknya ini baru balik pesta, terus tidur, dan gak lama ibunya pulang ya, Shannon ini pulang. Nicole ini mengantar Shannon pulang ke rumahnya sampai di depan rumahnya Shannon. Shannon pun turun dari mobil dan sempat ngingetin Nicole lagi
kalau Shannon ini minta dijemput lagi pagi hari untuk periksa ke dokter. Nicole, jangan lupa ya nanti jemput aku lagi, antar aku periksa ke dokter kandungan, soalnya aku ngerasa gak enak badan. Oke, kata si Nicole. Dan Shannon lanjut masuk ke rumah, dan Nicole puter balik pulang menuju rumahnya. Saat Shannon masuk ke rumah itu terlihat dari CCTV kalau Shannon ini masuk ke dalam rumah. Masih di hari yang sama ya, sekitar jam 7 pagi, Nicole, ini sahabatnya Shannon ya, ini menghubungi handphonenya Shannon tapi nggak ada jawaban. Nggak diangkat-angkat juga nih HP-nya Shannon. Nicole ini kan diminta nganter Shannon buat pergi ke dokter kandungan, jadi udah janjian ini mereka ya kan. Tapi Nicole bingung nih, kenapa handphonenya Shannon nggak diangkat-angkat? Kemana ya ini Shannon? Jadi apa enggak sih? Bingung kan si Nicole? Karena sulit dihubungi, Nicole ini inisiatif datengin langsung rumahnya Shannon buat ya udah deh langsung jemput Shannon aja. Karena kan takutnya ini Shannon masih tidur. Berangkatlah tuh ya si Nicole ke rumahnya Shannon. Dan sesampainya di rumahnya Shannon, Nicole ini langsung dong ketok-ketok rumahnya Shannon, tapi hening, gak ada jawaban dari dalam. Rumahnya Shannon ini kayak yang sepi, gak ada orang. Sambil dicoba lagi untuk telepon tapi tetap gak diangkat. Dan dari sini Shannon ini mulai khawatir sih sebenarnya. Takutnya Shannon kenapa-napa kan. Soalnya Shannon bilang kan tadi gak enak badan. Kemudian Nicole terus coba ngintip di garasi rumahnya Shannon, dan terlihat ada mobilnya Shannon di dalam garasi. Berarti kan seharusnya Shannon ini ada di rumah. Karena gak ada jawaban ya, Nicole ini coba nih nelfon Chris, nanyain Shannon, Chris, Shannon kemana ya? Soalnya kan dia minta dijemput buat ke dokter. Tapi kok gue udah di sini nih gak ada. Gue telepon juga gak diangkat-angkat. Oh, Shannon lagi keluar sama anak-anak, mending lu balik deh. Gitu. Oh gitu. Ya udah deh, gue balik aja. Akhirnya Nicole pun pergi pulang. Tapi dalam perjalanan ada perasaan yang kayak masih bingung gitu. Kayak Shannon ini pergi kemana ya? Kalau dia pergi tapi kok mobilnya masih di rumah. Terus mereka ini naik apa kalau pergi? Masa iya gak ngabarin gue sih? Karena merasa aneh, Nicole ini inisiatif lagi pergi ke dokter kandungan buat nanyain Shannon. Kan mereka ini udah janjian. Takutnya Shannon udah ke dokter duluan, gak ngabarin Nicole gitu. Tapi sesampainya di sana, kata dokternya Shannon sama sekali belum datang dari pagi. Mendapati kabar tersebut, Nicole mulai panik karena ini aneh banget, gak biasanya Shannon kayak gini. Sumpah ya, Nicole ini temen yang bener-bener care. Setelah itu, Nicole balik lagi nih ke rumahnya Shannon. Sampai di rumahnya Shannon sekitar jam 10-an. Dia masih tuh bolak-balik ketok-ketok rumah sambil manggilin Shannon, Shannon. Masih juga nggak ada jawaban. Dan di sini Shannon inisiatif lagi untuk menghubungi pihak kepolisian setempat untuk minta bantuan. 10 menit kemudian polisi pun datang. Nicole pun langsung ya menjelaskan kalau Shannon ini adalah temannya, nggak bisa dihubungin. Takutnya Shannon ada di dalam dan butuh bantuan. Polisi pun mulai bantu ngecek, tapi kan pihak kepolisian ini masih belum dapat wewenang untuk dobrak rumahnya Shannon kan. Jadi polisi kemudian menghubungi Chris. Chris angkat dan bilang kalau dia udah dekat 5 menitan lagi sampai rumah. Akhirnya polisi dan Nicole bersama-sama menunggu kedatangannya Chris. Bener nih, gak lama menunggu, Chris beneran sampai. Seandainya ya rumah lu itu udah rame nih, ada polisi juga, pasti kan panik ya. Kayak, waduh ada apa nih? Tapi Chris enggak. Chris ini santai aja. Lalu Chris membukakan pintu rumahnya. Lalu masuklah ya itu Nicole dan juga polisi. Setelah itu mereka mulai mengecek. Setelah dicek juga nggak ada Shannon sama kedua anaknya di rumah. Tapi anehnya barang-barang pribadi kayak tas, handphone, dompet Shannon itu masih ada di rumah. Di sini tuh kayak agak janggal gitu ya, karena kayak nggak mungkin Shannon pergi nggak bawa barang-barang tersebut. Kita aja pergi ke Madura depan aja pasti minimal bawa dompet lah ya. Polisi kemudian mulai menanyakan kepada para tetangga ya, jadi kayak lihat Shannon atau enggak gitu. Dan polisi juga mulai ngecek CCTV yang menyorot ke jalan. Dari CCTV juga terlihat kalau Chris ini keluar rumah sekitar jam 3 pagi. Dan ditunggu-tunggu nggak ada lagi yang keluar dari rumah tersebut. Jadi sebenarnya Shannon sama anak-anaknya ini kemana? Pada tanggal 14 Agustus 2018, keesokan harinya, Shannon dan kedua anaknya dinyatakan menghilang. Berita ini disiarkan di televisi dan juga di media cetak.
Chris juga diwawancarai secara eksklusif di salah satu channel TV. Di sana Chris bilang kalau ia sangat sedih dan ingin istri dan anaknya kembali. I just want them back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring them back. Tapi anehnya, ekspresi Chris ini kayak santai, nggak terjadi apa-apa. Padahal ini istri dan anak-anaknya hilang loh. Pada tanggal 15 Agustus 2018, pihak FBI akhirnya turun tangan dan juga mulai menginterogasi beberapa orang termasuk Chris. Dan Chris juga dites poligraf atau tes kebohongan ya. Dan hasilnya, dari beberapa pertanyaan ada indikasi kalau Chris ini berbohong. Tapi Chris lanjut diinterogasi lumayan cukup lama sampai lebih dari 6 jam. Di sisi lain, saat Chris diinterogasi, polisi juga mengecek GPS dari mobilnya Chris. Jadi saat tanggal 13 ini, Chris ini pergi kemana aja. Dan ditemukan lokasi aneh yang setelah ditelusuri, Chris ini ternyata menandatangani. Menandatangani apa anjay? Dan ditemukan lokasi aneh yang setelah ditelusuri, Chris ternyata mendatangi sebuah tangki minyak besar. Polisi datang nih langsung ke lokasi tangki minyak tersebut dan setelah diselidiki ditemukan ada sebuah spray yang cocok dengan motif bantal yang ada di rumahnya Chris. Di waktu bersamaan, Chris ini masih diinterogasi ya. Bahkan dalam interogasi tersebut, jawabannya Chris ini makin ngaco. Padahal interogasinya itu bukan yang menyudutkan Chris, kayak cuma ditanya-tanya santai aja, tapi kan ditanya terus-terusan berjam-jam, otak kan lama-lama capek ya kan. Makanya jawaban Chris ini makin lama ya makin ngaco. Dan dalam interogasi yang lama itu, Chris mengatakan kalau Shannon itu punya selingkuhan. Tapi polisi ini kan udah lebih dulu interogasi orang-orang terdekatnya Shannon ya, termasuk Chris. Dan ada beberapa yang mengatakan kalau Chris punya kekasih lain bernama Nicole Kessinger. Ini bukan Nicole yang sahabatnya Shannon ya, beda. Masih dalam interogasi, Chris ini makin merasa tertekan dan minta buat ketemu sama ayahnya. FBI pun mendatangkan Ronnie Watts, yakni ayahnya Chris, dan mereka dibiarkan berdua di dalam ruang interogasi untuk berbicara empat mata. Chris akhirnya mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada ayahnya. Jadi pengakuan Chris pada tanggal 13 di hari kejadian saat Shannon baru aja tiba di rumah, kan itu jam 2 pagi ya. Mereka ini bertengkar hebat sampai-sampai Chris ini mau pergi dari rumah. Dan Chris mulailah tuh mengemasi seluruh barang-barangnya. Saat Chris mau bawa anak-anaknya buat ikut sama dia, Chris melihat kalau Shannon ini lagi mencekik Celeste dan juga Bella sampai meninggal. Chris yang marah, dia pun gelap mata dan langsung mencekik Shannon. Mengetahui pengakuan tersebut, FBI kemudian masuk lagi ke dalam ruang interogasi dan mulai nanya lagi nih, sekarang keberadaan jasad istri dan anak-anaknya ini di mana? Chris lalu mengatakan jasad Shannon itu ia kubur di kuburan dangkal di dekat tangki minyak, dan FBI pun langsung dong bergegas ke tangki minyak lagi. Benar, ditemukan jasadnya Shannon yang dikubur dan kedua anaknya juga ditemukan di mana? Di dalam tangki minyak. Jadi anak-anaknya Chris ini ia masukkan ke dalam tangki minyak yang besar itu. Itu pun lubangnya itu hanya 20 cm. Bayangin aja deh, tubuh anak kecil ya dimasukkan ke dalam lubang sebesar 20 cm. Dari sini Chris pun ditetapkan menjadi tersangka tunggal atas kematian istri dan juga anak-anaknya. Sementara si selingkuhannya Nicole ini juga sempat berpartisipasi untuk memberikan kesaksian saat Chris ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini kita bahas Nicole dulu ya, selingkuhannya Chris. Nicole ini merupakan rekan kerjanya Chris. Ia merupakan karyawan kontrak Anandarko Petroleum bagian keselamatan. Keduanya ini bertemu antara bulan Mei dan juga Juni tahun 2018 dan sering mengobrol bahkan di luar kantor juga. Mereka ini rutin bertemu 4 kali dalam 1 minggu. Di sini Nicole menceritakan bahwa Chris adalah orang yang baik dan gak sampai situ juga ya. Pada saat Chris mendekati Nicole, Chris ini bilang ke Nicole kalau Chris dan istrinya ini dalam proses perceraian. Dan singkatnya di bulan Juli mereka ini melakukan hubungan badan. Bahkan di momen itu Chris bilang kalau perceraiannya ini sudah final. Makanya Nicole mau aja nih menjalin hubungan dengan Chris. Tapi setelah perceraian Chris, Nicole ini tidak pernah dikenalkan dengan keluarga dan rekan-rekannya Chris. Makanya
sebenarnya agak herannya di situ. Sampai berita hilangnya keluarga Watts ini muncul di media, Nicole sempat menghubungi Chris ya untuk menanyakan hal tersebut. Chris ini bilang kalau anak-anaknya ini dibawa sama ibunya pergi entah kemana dan belum juga kembali. Nicole juga sempat heran ya, karena Nicole ini panik, tapi Chris malah enggak gitu. Chris kelihatan santai aja. Sampai akhirnya Nicole ini baru tahu kalau Chris ini berbohong dari media yang disiarkan. Dan dia juga baru tahu juga kalau Chris dan istrinya ini tidak pernah bercerai seperti yang diceritakan Chris kepada Nicole. Meskipun Chris ditetapkan menjadi tersangka, tapi cerita dan pengakuan Chris ini masih dibilang janggal. Kenapa? Kan awalnya Chris bilang ya kalau kedua anaknya ini dicekik sama Shannon sampai meninggal. Terus kenapa Chris tega memasukkan tubuh kedua anaknya ke dalam tangki yang besar dengan lubang 20 cm aja? Akhirnya Chris diinterogasi lagi ya kan. Sampai akhirnya si Chris ini ngaku yang sebenarnya. Jadi saat hari kejadian, mereka ini bertengkar hebat. Chris juga mengakui bahwa ia memiliki wanita lain dan akan menceraikan Shannon. Shannon tentu aja ngamuk ya. Chris langsung mencekik Shannon sampai meninggal. Dan saat itu anak-anaknya yang dengar orang tuanya ini ribut ini kebangun dan masuk ke kamarnya Chris. Bella juga melihat Chris yang lagi membungkus Shannon dengan kain spray dan memasukkan jasad Shannon ke dalam bagasi mobil. Kedua anaknya ini juga dibawa sama Chris dan duduk di belakang mobil. Lalu Chris pergi selama 45 menit perjalanan. Dan dalam perjalanan Bella sempat mengatakan untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Tapi si Chris ini diem aja. Dan setibanya di area tangki minyak, Chris membawa jasad Shannon dan menguburnya. Sementara ia mengubur jasadnya Shannon, anak-anaknya ini masih berada di dalam mobil. Setelah itu, Chris mendatangi kedua anaknya, lalu mencekik si bungsu yaitu Celeste di depan Bella dan memasukkan Celeste ini ke dalam tangki minyak. Bella melihat semua kejadian itu tentu aja ketakutan ya. Bahkan saat ayahnya ini menghampiri Bella, Bella sempat mengatakan, apakah ayah juga akan melakukan hal yang sama terhadapku? Chris ini gak jawab dan langsung mencekik Bella sampai meninggal. Dan sama memasukkan Bella ke dalam tangki minyak. Bapak gila. Dan itulah kebenaran sebenar-benarnya. Chris ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sebenarnya masih banyak lagi cerita setelah Chris di penjara ya. Bahkan sampai si Chris ini mendapatkan banyak surat cinta dari para fansnya. Kayak aneh gitu ya kan, ngefans sama pembunuh. Dan saking besarnya kasus ini sampai juga dibuatkan film dokumenternya juga. Tapi kabarnya filmnya ini tanpa persetujuan dari keluarga karena tidak ada izin dari keluarga. Gimana menurut kalian? Kok ada ya seorang ayah yang tega banget begini gitu. Aku gak kebayang sih saat Bella ini menyaksikan ibunya dikubur dan adiknya juga dicekik dan dimasukkan ke tangki. Terus dia juga kayak nunggu giliran sambil ketakutan. Terus bilang, apa ayah akan melakukan hal yang sama terhadapku? Sumpah aku tuh kayak gak kebayang banget. Merinding tau gak, sumpah. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih udah nonton. Ambil yang baik, buang-buang jauh-jauh yang buruk-buruknya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.